空学长，明宗，给我去死！垂死挣扎！海老，等我失明宗大军压境之时，我再亲手取你性命。犯我严盟者，死！是为严盟，扫荡失明宗，处罚。Halo guys, kembali lagi ke channel Toya Cinema. Hari ini admin akan melanjutkan alur cerita BTTH episode ke-157. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ayo kita mulai. Scene diperlihatkan para tetua dari klan Gu yang tengah menunggu para murid menyelesaikan latihan di makam langit. Salah satu tetua terlihat penasaran siapa yang akan mengalami peningkatan kekuatan terbesar kali ini. Tak lama, pintu makam langit terbuka. Para murid dari berbagai sekte mulai keluar satu persatu. Murid-murid dari klan Gu dan Xiaoyan memberi hormat kepada tetua Tongshuan. Tetua Tongshuan pun terkejut saat mengetahui kekuatan Xiaoyan meningkat 3 bintang dan penasaran apakah Xiaoyan sempat bertemu dengan Xiao Xuan di dalam sana. Sementara itu, salah satu tetua dari klan Hun yaitu Hun Ling, berkata bahwa biasanya yang keluar paling akhir adalah orang yang paling banyak perkembangannya. Dia percaya bahwa kali ini murid dari klan Hun adalah yang terbaik. Namun tiba-tiba, Hunya dan Hunli yang tak sadarkan diri terlempar dari makam langit. Tetua dari klan Hun pun terkejut dan bertanya-tanya bagaimana hal ini bisa terjadi. Xiaoyan sendiri tidak menyangka dua orang tersebut akan dikeluarkan dari makam langit. Tetua klan Hun pun langsung menuduh Xiaoyan terlibat dengan ini, mengingat dendam antara dirinya dan klan Hun. Namun Xiaoyan membantah tuduhan tersebut dan menuntut bukti dari tetua Hun Ling. Tetua itu bersikeras bahwa hanya Xiaoyan yang punya alasan kuat untuk menyakiti mereka. Suner pun berkata bahwa di dalam makam langit sangat berbahaya dan tidak ada yang bisa menjamin bahwa mereka dapat lolos tanpa cedera. Selain itu, Hunya dan Hunli bahkan sempat beberapa kali menyerangnya. Karena itu, klan Hun harus memberikan penjelasan atas tindakan mereka berdua. Tetua klan Gu pun sangat marah dan menegur Hun Ling karena telah membiarkan murid mereka menyerang garis keturunan dewa klan Gu. Bahkan jika keduanya tidak terluka di dalam makam langit, mereka tetap akan mendapat hukuman berat atas tindakan mereka. Hun Ling pun berkata kalian mengarang alasan hanya ingin menghilangkan kecurigaanku terhadap Xiaoyan. Hari ini, aku benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Xiaoyan, kejadian hari ini klan Hun pasti akan membalasnya. Hun Ling akhirnya pergi dari tempat itu. Para murid dari berbagai sekte pun pamit meninggalkan tempat tersebut. Xiaoyan lalu bertanya kepada tetua Tongshuan tentang keberadaan Xiao Yixian dan yang lainnya. Tetua Tongshuan menjelaskan bahwa Pavilion Bintang Jatuh mengirim pesan penting sehingga mereka semua kembali lebih dulu. Xiaoyan merasa cemas dan menyadari dirinya tak bisa tinggal terlalu lama di klan Gu. Suner ingin ikut dengannya, namun tetua Tongshuan mengingatkan bahwa klan Ling, salah satu dari 8 klan kuno tiba-tiba menutup akses wilayah mereka, dan belum ada informasi dari para penyelidik yang dikirim. Situasi ini terlalu berbahaya, sehingga Suner tak diizinkan meninggalkan klan Gu untuk sementara. Xiaoyan memperingatkan Suner agar tetap berada di klan Gu selama situasi darurat. Suner pun merasa khawatir tentang hubungan antara Xiaoyan dan klan Hun yang semakin memburuk. Tetua Tongshuan menenangkan mereka dan berkata akan mengatur keberangkatan Xiaoyan esok pagi. Malam itu, Xiaoyan terlihat gelisah, merasa bahwa kepergian teman-temannya terlalu terburu-buru. Suner pun memahami kegelisahan Xiaoyan,
dan berkata bahwa setelah perpisahan ini, ia tidak tahu kapan mereka bisa bertemu kembali. Tiba-tiba, ayah Suner Guyuan muncul dan bertanya mengapa Suner belum menemuinya setelah keluar dari makam langit. Suner menjelaskan bahwa ia sedang berpamitan dengan Xiaoyan. Setelah itu, ia pun pamit dan pergi dari tempat itu. Guyuan lalu berbincang dengan Xiaoyan. Ia menanyakan apakah Xiaoyan bertemu dengan leluhurnya Xiao Xuan, dan Xiaoyan mengangguk. Guyuan berkata bahwa ia bisa merasakan garis keturunan klan Shao dalam tubuh Xiaoyan. Ia juga mengungkapkan bahwa Xiao Xuan telah mengorbankan banyak hal demi meneruskan garis keturunan terakhir klan Shao. Xiaoyan bertanya apakah ada cara untuk membangkitkan leluhurnya. Guyuan menjelaskan bahwa makam langit dibuat oleh seorang ahli tingkat Doudi di masa lalu, dan untuk melanggar aturan di sana, setidaknya Xiaoyan harus berada di tingkat Doudi. Guyuan memperingatkan Xiaoyan agar berhati-hati setelah berangkat nanti. Klan Ling saat ini pun dikabarkan telah tertutup rapat. Xiaoyan bertanya, apakah penutupan itu karena bencana alam atau perbuatan manusia? Guyuan menjelaskan bahwa ras roh sangatlah kuat, bahkan klan Gu tidak bisa menekan mereka sampai pada titik itu. Jika memang karena ulah manusia, pasti ada tanda-tanda kejadian, tapi hingga kini tak ada informasi. Xiaoyan pun bertanya, bagaimana jika ini semua ulah klan Hun? Namun Guyuan yakin bahwa hal tersebut tidak berhubungan langsung. Ia meminta Xiaoyan untuk menjaga batu giok kuno dengan baik dan beristirahat. Keesokan paginya, Xiaoyan dan rombongan menaiki kapal. Seorang utusan dari klan Yao memberi undangan khusus untuk guru Xiaoyan, Master Yao Lao. Ia meminta Xiaoyan untuk menyampaikan undangan itu dan tidak menolaknya. Setelah berpamitan dengan Suner, Xiaoyan tiba di pavilion bintang jatuh. Namun kedatangannya disalahartikan, dan ia langsung diserang oleh para murid yang menganggapnya sebagai ancaman. Xiaoyan pun dengan mudah menghentikan mereka dan memuji pertahanan pavilion yang ternyata meningkat selama 6 bulan terakhir. Master Yao Lao muncul dan memuji Xiaoyan atas pencapaian kekuatannya yang kini meningkat dari Douzun bintang 5 menjadi bintang 8. Xiaoyan menanyakan kabar Xiao Yixian dan teman-temannya. Yao Lao menjawab bahwa mereka telah kembali, namun segera pergi lagi karena urusan penting. Yao Lao lalu menjelaskan bahwa aliansi Yan menghadapi masalah besar. Sekte Singa Mendalam tiba-tiba memperkuat diri dengan bantuan dari klan Hun. Ia pun menenangkan Xiaoyan, karena jembatan teleportasi sedang dipersiapkan agar perjalanan lebih cepat. Yao Lao juga berhasil merekrut pasukan Douzun yang dibayar dengan pil tingkat 8. Xin kemudian beralih ke markas aliansi Yan. Seorang anggota dari klan Shao melaporkan bahwa hari ini terlihat beberapa sosok misterius yang keluar masuk markas Sekte Singa Mendalam. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan adanya ancaman yang sedang disiapkan. Hai Lao pun dengan wajah serius mengatakan bahwa benteng Xuan Huang adalah garis pertahanan terakhir milik aliansi Yan. Jika benteng ini sampai jatuh, maka mereka takkan bisa lagi membentuk barisan pertahanan yang solid di wilayah tersebut. Semua usaha dan pengorbanan yang telah dilakukan selama ini bisa saja sia-sia. Tak lama, seorang anggota lainnya datang tergesa-gesa membawa kabar bahwa Sekte Singa Mendalam telah mengerahkan para ahli bertingkat tinggi dan menyerang pos penjagaan di perbatasan benteng Xuan Huang. Xiao Li, yang berada paling dekat dengan pos tersebut, saat ini sedang dalam perjalanan untuk memberikan bantuan. Mendengar kabar itu, Hai Lao memutuskan untuk segera pergi memeriksa situasi dan menyuruh anggota lainnya untuk tetap berjaga dan siaga di tempat. Xin kemudian memperlihatkan pertarungan sengit antara Xiao Li melawan anggota dari Sekte Singa Mendalam. Sayangnya, Xiao Li kewalahan dan berhasil dikalahkan oleh salah satu lawan yang memiliki kekuatan luar biasa. Saat mereka hendak melancarkan serangan lanjutan ke arah Xiao Li, tiba-tiba Hai Lao muncul dan menggagalkan serangan tersebut dengan kekuatannya. Dengan penuh ketegasan, Hai Lao berkata bahwa tindakan Sekte Singa Mendalam yang berani menyerang wilayah aliansi Yan adalah bentuk pelanggaran besar. Mereka tidak akan dibiarkan begitu saja. Salah satu anggota lawan menanggapi bahwa meskipun mereka berada di tingkat kekuatan yang sama, tidak ada yang bisa menahan langkahnya.
Tapi karena Hailo telah datang, ia menganggap sudah tidak perlu bertarung di tempat ini. Dia bahkan mengancam bahwa ketika pasukan mereka mulai menyerbu, dia sendiri akan datang menghadapi Hailo secara langsung. Namun, Hailo tidak gentar. Ia berkata dengan tegas bahwa siapapun yang berniat menantang aliansi Yan harus bersiap menanggung akibatnya. Dengan kekuatan penuhnya, Hailo meluncurkan serangan dahsyat ke arah mereka bertiga. Ketiganya tampak terkejut karena ternyata Hailo telah mencapai puncak tingkatan Dozong, jauh lebih kuat dari yang mereka perkirakan. Dalam waktu singkat, Hailo berhasil memukul mundur ketiganya. Xin kemudian berpindah, memperlihatkan Xiaowan yang sedang bersama gurunya. Mereka tengah mempersiapkan pasukan untuk berangkat menuju aliansi Yan, menyadari bahwa pertempuran besar kemungkinan akan segera dimulai. Xiaoyan terkejut banyak orang yang menerima tawaran tersebut. Kini mereka telah mengumpulkan 20 doujun bintang 3. Yao Lao menasihati agar Xiaoyan tidak selalu bergantung pada kekuatan. Xiaoyan menyerahkan undangan dari klan Yao, namun Yao Lao tampak gelisah saat menerimanya. Mereka pun fokus menyusun strategi. Pasukan kini mencapai 30 doujun termasuk dari pavilion bintang jatuh. Xiaoyan memberi pidato semangat, dan mereka pun berangkat dengan kapal menuju arah barat laut. Di sisi lain, Sekte Singa Mendalam juga sedang bersiap melancarkan serangan besar terhadap aliansi Yan dan Kekaisaran Jiama. Oke guys, itulah alur cerita BTTH episode ke-157. Semoga kalian suka dengan pembawaan cerita dari admin. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sekian dan terima kasih.